Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah kecerdasan tilawah kita ngebahas tentang logika fuzzy. Definisi logika fuzzy itu proses pengambilan keputusan berbasis aturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Sistem tersebut sulit untuk dimodelkan atau terdapat ambiguitas dan ketidakjelasan yang berlimpah, ditentukan oleh persamaan logika, berasal dari pemikiran yang mengidentifikasi serta mengambil keuntungan dari grayness antara dua nilai ekstrim. Mengapa sih logika fuzzy? Kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa tidak memerlukan persamaan matematika yang rumit, mudah dimengerti, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks, dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar tanpa melalui proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional berdasarkan pada bahasa alami. Untuk dasar-dasar logika fuzzy, variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy, himpunan fuzzy, kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy, semesta pembicaraan, seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy, domain himpunan fuzzy, seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan fuzzy. Atribut himpunan fuzzy ada linguistik dan numeris. Linguistik itu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya, variabel temperatur dapat diwakili oleh dingin, sejuk, dan panas. Untuk numeris, suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, contohnya 10, 35, dan 40. Fungsi keanggotaan logika fuzzy, grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input bernilai antara 0 dan 1 dilambangkan dengan X, faktor bobot untuk menentukan pengaruh bagi rule pada saat melakukan inferensi. Contoh grafik keanggotaan kurva linear seperti ini. Ini di sebelah kiri kurva linear naik, ini grafik keanggotaan kurva linear turun. Grafik keanggotaan kurva segitiga, contohnya seperti ini. Grafik keanggotaan kurva trapesium. Grafik keanggotaan kurva bentuk bahu. Grafik keanggotaan kurva S. Ada kurva S, kurva min S pertumbuhan dan kurva min S penyusutan. Kurva bentuk lonceng, kurva pi, kurva beta. Grafik kurva berbentuk lonceng itu ada kurva Gauss. Arti dari derajat keanggotaan. Jika A dan X sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jika AX sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Jika AX sama dengan N dengan 0 kurang dari N kurang dari 1, maka X adalah anggota tidak penuh dari himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar N. Contoh kasus himpunan tegas atau Kripps seperti ini. Muda 34 sama dengan 1, muda 35 sama dengan 0, muda 35 ditambah 1 hari sama dengan 0, parubaya 35 sama dengan 1, parubaya 34 sama dengan 0, parubaya 35 dikurang 1 hari sama dengan 0. Muda 40 sama dengan 0,25. Ini contoh kasus himpunan fuzzy. Tua 50 sama dengan 0,25. Tua 50, umur 50 dengan kurva di kurva X 0,25. Parubaya 40 0,5, 50 0,5. Operator Zadeh, terdapat operasi yang didefinisikan untuk mengkombinasikan dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan hasil pengoperasian tersebut dinamakan Weierstrass atau E predikat. Operator N berkaitan dengan irisan seperti ini. OR berkaitan dengan himpunan sebagai berikut. Not berkaitan dengan komplement pada himpunan sebagai berikut. Contohnya
Contoh soal seperti ini ya. Untuk penalaran monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fungsi. Misalkan dua daerah fazi direlasikan dengan implikasi if x is a then y is b, atau dengan transfer fungsi y f x a b, maka sistem fazi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fazi. Output dapat didestimasi langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya proposisi setelah if. Contoh, terdapat himpunan fazi tinggi berat dan relasinya diekspresikan dengan aturan if tinggi badan is tinggi dan berat badan is berat. Jika grafik fungsi keanggotaannya terlihat seperti di bawah dan diketahui tinggi badan seseorang 165, berapakah berat ideal orang tersebut? Untuk penyelesaian perhitungannya seperti ini, tinggi 165 dikurang 150 ya, 100 dikurang 150 sama per 170 dikurang 150 sama dengan 15 per 20 sama dengan 0,75. Pemetaan derajat keanggotaan tinggi badan ke berat badan pada daerah berat sama dengan Y 0,75, S Y 40, 55, 70 sama dengan 0,75. 1 kurang 2 70 kurang Y per 70 kurang 40 pangkat 2 sama dengan 0,75. 1 dikurang 2 70 kurang Y pangkat 2 per 90 sama dengan 0,75. 70 kurang Y pangkat 2 per 450 sama dengan 0,25. 70 kurang Y pangkat 2 sama dengan 112,5. 70 kurang Y pangkat 112,5 ya. 70 kurang Y sama dengan 10,6 atau 70 kurang Y sama dengan min 10,6. Y sama dengan 70 kurang 10,6 sama dengan 59,4 kilo, atau Y sama dengan 70 ditambah 10,6 sama dengan 80,6 kilo. Berdasarkan grafik sebelumnya, maka diketahui bahwa nilai Y yang memenuhi syarat adalah 59,4 kilo.